Silakan Pak Muhammad Taufik untuk bisa memberikan Ya. closing statement-nya berkaitan dengan advokasi terhadap Gus Nur ini. Yang pertama, yang pertama saya ingin sampaikan, harus diluruskan dulu bahwa Undang-Undang ITE ini didesain sedemikian rupa awalnya adalah supaya perkara-perkara transaksi elektronik itu bisa dijangkau, karena pada saat itu pasal-pasal KUH pidana tidak mampu menjangkau. Oleh karena itu ITE pada saat itu dimaksudkan pencurian data dan sebagainya yang pada saat itu marak, sehingga hukum ini selalu ada yang disebut escape clause, jalan keluar. Saat itu nggak ada escape clause, orang tidak bisa dijangkau, skimmer, karena belum ada undang-undang dengan pasal-pasal KUHP. Karena ini, oleh karena itu kemudian dibentuklah unit cybercrime. Nah, persoalannya dari presiden ke presiden, dari Undang-Undang 11 2008, saat itu SBY menjabat, kemudian dijabat oleh Jokowi. SBY tidak pernah memberlakukan yang namanya Undang-Undang ITE itu kepada dirinya, kepada keluarganya, kerabatnya. Bahkan di saat Undang-Undang ITE diberlakukan pun, dia membuat pengaduan datang sendiri ketika dia pensiun. Bahkan saat dia aktif, dia dihina oleh wakil ketua waktu itu dari wakil ketua dari Partai Bintang Reformasi, Zainal Ma'arif, kalau ingat ya. SBY itu datang sendiri sebagai presiden, bukan seperti sekarang. Dia tahu benar sebagai negarawan memberlakukan mana ini penghinaan terhadap kepala negara, mana ini penghinaan sebagai pribadi, dan itu dilakukan. Saya ingin pesan saya kepada teman-teman hukum, jadi langkah hukumnya tidak sekedar bagaimana mengajukan pra-peradilan atau mengajukan gugat perdata, kan boleh, PMH itu boleh. Tetapi juga tolong diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, apa? Bahwa frasa pasal 27 dan 28 itu tidak perlu dimasukkan di dalam Undang-Undang ITE, karena penghinaan sudah ada pasalnya tersendiri di 310, 311 sampai dengan 315. Jadi kalau ada upaya tadi ke pengadilan umum mengajukan pra peradilan, saya juga berharap kelompok-kelompok masyarakat dan saya pun siap berada di dalamnya menjadi pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwah Undang-Undang ITE ini murni untuk transaksi elektronik. Pasal-pasal penghinaan itu dikembalikan kepada pasal-pasal KUHP 310, 311. Karena hampir semua yang ditangkap pasal yang dikatakan pasal paling gampang adalah pasal 27 dan pasal 28. Karena 28 ini 6 tahun, jadi bisa ditahan. Jadi, karena kalau ini tidak kita lakukan secara terus-menerus, menurut saya Undang-Undang ITE ini akan menjadi undang-undang anti subversi dan dia akan melakukan pemberangusan terhadap demokrasi dengan dalih melanggar undang-undang. Oleh karena itu saya ingin sebagaimana Habibie adalah bapak demokrasi, yang pertama dia buat adalah Undang-Undang 998, apa itu? Penyampaian pendapat di muka umum, dan dia panggil jaksa agung, wakil jaksa agung, semua tahanan politik di awal pemerintahnya dilepaskan. Tetapi itu kan utopis ya kalau kita berharap sekarang. Maka saya berharap kalangan juris, terutama dari kelompok muslim, menggandeng yang kelompok-kelompok yang lain, mari kita ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 2728, cukup dimasukkan di pasal-pasal KUHP. Itu closing statement saya. Mudah-mudahan membawa manfaat dan mencerahkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Muhammad Taufik. Silakan.